Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ses Kitchen. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, di hari ini saya akan tetap melakukan bersih-bersih rumah lagi ya. Entah kenapa ya kegiatan saya selalu bersih-bersih ya. Mungkin nama saya akan ditukar dengan Ses Cleaning juga kali ya, bukan Ses Kitchen. Karena Ses Kitchen itu kan di bagian dapur terus masak-masak ya. Tapi dipikir-pikir dulu ya teman-teman, karena teman-teman cuman mengetahui nama saya Ses Kitchen. Nah, hari ini saya akan bersih-bersih lemari lagi. Saya akan bersih-bersih ruang tamu saya dengan menggeser-geser perabotan atau lemari ini ya teman-teman. Seperti teman nampak, lemari saya ini kan biasanya yang styling besar itu kan ada dua. Jadi sekarang styling itu cuma styling kecil ya, karena styling yang besar itu saya pakai ke warung saya atau kedai saya ya teman-teman untuk jualan. Jadi buku-buku yang ada di dalam lemari tersebut atau peralatan yang ada di lemari tersebut saya pindahkan ke lemari yang sedang saya geser ini. Mohon maaf ya teman-teman, suara anak-anak banyak sekali ya, karena saya isi suaranya ini pada siang hari. Jadi anak-anak pada ngumpul ya teman-teman. Ini dia ya teman-teman, lemari yang akan saya bersihkan lagi. Yang kemarin itu yang saya bersihkan yang bagian yang dekat lemari baju itu ya teman-teman. Jadi lemari ini memang jarang sekali saya bersihkan. Sekali waktu itu terakhir saya bersihkan kapan ya, mungkin 1 tahun yang lalu. Cuman saya melap-lap bagian-bagian pinggir-pinggirnya, ada saya lap, cuman tidak menurunkan barang-barangnya ya teman-teman. Jadi satu lemari ini bisa menyusun peralatan yang ada di dua lemari kemarin itu ya teman-teman. Saya jadikan satu. Dan styling yang di belakang lemari itu adalah styling yang ada di kedai saya ya teman-teman. Jadi istilahnya ini adalah rolling. Yang lemari itu saya pindahkan ke kedai dan yang styling itu saya pindahkan ke dalam. Jadi saya akan mulai menurunkan barang yang ada di lemari ini ya teman-teman. Saya pakai masker dulu ya. Nah, ini saya mulai menurunkan barang-barangnya ya teman-teman, satu persatu. Dan seperti biasa saya selalu ditemani oleh kucing. Dan ini juga ada anak saya Zaid ya, dia juga baru bangun tidur. Si Zaid ini kalau pas libur, kan masih libur sekolah sekarang ya teman-teman, dia itu memang agak lama bangunnya. Senin besok anak-anak udah mulai sekolah ya teman-teman, tapi tidak tahu juga ya, entah online atau offline, saya juga tidak tahu. Karena corona sekarang kan agak meningkat ya teman-teman, sedangkan di Jakarta aja udah PPKM ya. Kalau di Padang ini belum tahu ya teman-teman, karena belum ada informasi dari sekolah. Jadi debu-debu itu saya bersihkan dulu pakai kemoceng ya teman-teman. Lalu saya lap pakai kain bersih atau kain yang lembab ya teman-teman. Lalu kain bersih, kain kering ya. Ini maaf saya lagi manjat-manjat karena tidak sampai ya teman-teman. Saya membersihkan bagian atasnya. Seperti teman-teman ketahui, lemari saya yang saya taruh keluar itu kan di belakangnya udah saya kasih wallpaper ya teman-teman, jadi tidak susah kali membersihkannya. Kalau yang ini cermin yang di belakang itu belum saya kasih, jadi agak ribet gitu membersihkannya ya teman-teman.
Jadi setelah bersih di bagian atas itu, saya susun langsung yang sudah saya turunkan tadi ya teman-teman. Jadi ini harus rapat-rapat nyusunnya ya, karena lemari yang satu itu juga banyak muatannya, itu yang ada di bawah. Nah itu tikar apa ya namanya, saya lupa ya teman-teman. Itu saya susun lagi ke sampingnya. Itu sudah banyak yang hilang-hilang ya, angka-angkanya atau buah-buahannya juga udah banyak hilang. Jadi belum saya buang karena mungkin masih bisa digunakan lagi. Terus saya lap pakai kemoceng ya. Itulah, tengoklah debunya ya teman-teman, berterbangan. Sangat tebal debunya ya teman-teman, karena jarang saya bersihkan ya. Mungkin besoknya mungkin saya pakai planning juga membersihkannya 1 kali dalam sebulan. Lemari itu harus dibongkar ya teman-teman. Insya Allah saya rajin. Insya Allah saya rajin mengerjakannya ya teman-teman. Saya akan berusaha untuk membersihkannya 1 kali dalam 1 bulan. Teman-teman di rumah apakah sama kayak saya, magernya ketika membersihkan lemari-lemari yang sudah berbulan-bulan tidak dibersihkan? Kalau iya berarti kita sama ya teman-teman. Semoga saja rasa malas ini hilang ya teman-teman. Itu banyaklah sampah-sampah di lemari itu atau kertas-kertas yang tidak dipakai. Lalu barang-barang kosmetik juga ada yang tidak dipakai ya, yang sudah tidak yang sudah kosong botol-botolnya juga saya buang-buang aja ya teman-teman, biar penduduk di lemari itu sedikit berkurang gitu. penduduknya ya buku, kain gitu ya teman-teman, bedak-bedak. Nah yang di bagian deretan yang nomor 3 itu kan udah numpuk ya teman-teman, udah banyak bukunya di sana. Itu ada bukunya terlalu tebal-tebal ya. Jadi yang itu, nah tengok nih, ini semua yang sudah saya atur tadi ya teman-teman, yang tebal-tebal seperti Fadail Amal atau Fadilah Sedekah. Pokoknya buku yang tebal-tebal itu saya taruh lagi ke steling yang kecil ini ya teman-teman. Jadi inilah bentuknya sesudah saya bersihkan. Nah ini alhamdulillah udah mulai rapi. Ini buku-buku agama ya teman-teman, buku-buku agama, terus buku tulis anak saya yang kelas 5. Mana tahu pas kelas 6 itu dia butuh ya, jadi belum saya buang. Dan itu di dalam tas itu ada kaos kaki, peralatan yang untuk untuk keluar ya teman-teman. Nah ini dia susunannya. Dan saya lanjut lagi membersihkan bagian sudut lemari itu ya. Udah tebal pula debunya. Nih saya tengokkan berapa tebal debunya. Ini dia ya teman-teman. Harus kita sapu dulu. Dan harus juga dipel karena kotor. Nih kotor ya. Nah saya antisipasi langsung nih teman-teman, saya ambil sapu, terus saya bersihkanlah sarang-sarang laba-laba atau debu-debu yang nempel itu ya pakai sapu. Memang kalau kita udah bersih-bersih itu ya teman-teman, udara itu terasa segar, terasa sejuk gitu, nafas kita ini terasa plong gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita jarang membersih-bersihkan ini, aduh, rasanya rumah itu sumpek ya teman-teman. Walaupun rumah kita kecil tapi harus rajin juga bersih-bersih ya. Nah ini debu-debunya itu sudah saya kumpulkan, lalu saya ambil kain pel. Kebetulan kain pel ini masih basah ya teman-teman, jadi saya langsung aja mengepel lantainya itu. Nah setelah saya pel, lalu saya geser lagi lah lemari ini, tapi saya bersihkan dulu bagian belakangnya. Itu juga banyak debu-debunya karena lemari itu nempel ke dinding ya. Memang jarang juga saya geser. Ini lemarinya alhamdulillah ya teman-teman, ada roda di bawahnya, jadi saya mudah menggeser-geser.
Tetapi kalau lemari yang satu itu, lemari pakaian itu memang tidak ada rodanya ya teman-teman. Jadi kalau kita geser sendiri itu tidak bisa. Jadi makanya tidak saya geser sedikit pun. Biarlah lemari yang pakai styling ini yang saya geser ya. Nah, saya tes dulu bagian pintunya apakah bisa dibuka atau tidak. Nah, ini penampakannya dari sudut dapur saya. Lalu saya lanjut lagi ke bagian styling yang kecil ini ya, teman-teman. Nih, di sini saya taruh Al-Qur'an, terus buku-buku yang tebal-tebal itu ya. Jadi saya lap dulu biar bersih. Biar tidak ada debunya. Nah, sambil bersih-bersih ini saya masih mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia, masih menonton saya sampai detik ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, ketika saya bersih-bersih ini, si Kupi itu lari keluar ya teman-teman. Seperti teman-teman ketahui, Kupi itu memang saya jaga betul ya. Jadi dia itu jarang keluar. Jadi kalau dia keluar sekali-sekali itu dia langsung ke jalan ya teman-teman. Dia tidak mengetahui kondisi jalanan gitu. Jadi saya tangkap lalu saya bawa masuk ke dalam lagi. Terus saya lanjutkan lagi melap bagian kacanya. Itu udah saya segel pintunya, jadi dia tidak bisa buka ya teman-teman. Nah, seperti biasa di bagian dinding juga banyak seperti biasanya ya teman-teman. Dindingnya juga saya lap biar tidak berdebu. Lalu saya geser ke tepi lemari ini. Dan saya lap bagian sampingnya. Bagian sampingnya juga saya lap. Sebetulnya ini styling untuk jualan, styling untuk makanan ya teman-teman. Tapi dibuat seperti styling yang pakai geser-geser pintu itu ya. Jadi yang nomor 3 itu dia ada 3 rak-raknya. Yang di bagian bawah itu saya lepas karena biar leluasa bergerak pada waktu itu ya, waktu saya jualan minuman juga. Nah, ini saya sisihkan lagi buku-bukunya akan saya susun. Nah, itu bukunya ya teman-teman, tebal. Kalau saya gabungkan ke satu lemari yang di samping itu sangat berat ya. Saya takut nanti kacanya itu ya teman-teman nanti retak atau bagaimana lagi tuh ya. Jadi sebagian saya taruh aja di sini. Al-Qur'an yang sering saya pakai, terus apalagi yang di sana ya. Pokoknya saya tata aja sedikit di bagian sana. Seperti kalau banyak yang kosong-kosong itu pasti ada juga yang taruh-taruh di situ ya teman-teman, pasti penuh lah. Dan saya lanjut membersihkan bagian atas lemari. Lemari atas itu kan ada helm, lalu kotak-kotak warnet, kotak-kotak komputer ya yang tidak boleh dibuang oleh suami saya. Saya turunkan dulu helm-helmnya lalu saya lap. Itu juga sangat berdebu teman-teman, sangat banyak debunya. Jadi satu persatu kotak-kotak itu saya bersihkan dengan lap basah biar debunya itu tidak bertebangan. Lalu di sana itu ada piala-piala anak saya yang ketika TK ya. Ada yang piala khatam Quran dan ada juga piala lomba mewarnai. Jadi tidak saya pajang, lalu saya turunkanlah piala itu, lalu saya lap-lap itu biar bisa dipajang. Setelah bersih, saya tata juga helm yang di atas itu. Nah, ini dia pialanya, saya susun. Nah, pialanya sudah tersusun rapi, lalu saya lanjut sapu lantainya ya teman-teman. Ini masih banyak kotorannya atau debu-debunya. Ini saya sapu dulu hingga bersih.
Nah, ini setelah selesai saya sapu, jadi susunan lemarinya itu seperti itu ya teman-teman, jadi kelihatan lapang. Nah, setelah saya sapu ini, sampai di sini dulu video saya. Jika teman-teman suka, tekan like, komen, dan subscribe-nya ya bagi yang belum. Dan tekan juga tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.